Segera Apa saja download yang disebut Quran oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah sekalian, terkhususkan jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang al-firaq al-islamiyah, tentang firqah-firqah dalam dunia Islam, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang firqah al-Jahmiyah. Firqah al-Jahmiyah yang merupakan sumber dan nenek moyang dari berbagai macam firqah, ya, dari berbagai macam firqah. Pembahasan tentang al-Jahmiyah adalah pembahasan yang sangat penting, ya, yang kembali kepada tokohnya yang bernama Al-Jahm bin Safwan atau Jahm bin Safwan. Ada beberapa poin yang menjadikan bahasan ini sangat penting. Pertama, Jahm bin Safwan adalah pemikirannya merupakan sumber pemikiran dari firqah-firqah yang lain. Pemikiran Jahm bin Safwan ini mempengaruhi pemikiran Mu'tazilah, kemudian mempengaruhi pemikiran Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah. Kembali pemikiran mereka kepada pemikiran Jahm bin Safwan, sehingga kita perlu mengenal sosok ini, Jahm bin Safwan. Kemudian juga di antaranya sebagian kaum muslimin menyangka bahwasanya Jahm bin Safwan ini pemikirannya sudah hilang. Ternyata kenyataannya tidak, pemikirannya masih ada, meskipun firqah Jahmiyah sudah tidak ada. Firqah Jahmiyah sudah. Kalau Mu'tazilah masih banyak mengaku kami Mu'tazilah, ya, mengaung-aungkan Mu'tazilah, tapi Jahm bin Safwan ini semua orang membencinya. Semua firqah, baik Jahmiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, semuanya tidak suka dengan Jahm bin Safwan, ya. Dan sebagian orang menyangka pemikirannya sudah pudar, ternyata tidak, pemikirannya masih bercokol, bahkan mempengaruhi banyak firqah-firqah yang ada. Kemudian di antara hal yang perlu membuat kita penting pelajari tentang Jahmiyah, sebagian kelompok, ya, menyangka mereka menentang Jahmiyah, padahal kalau ditelusuri ternyata pemikiran mereka mendukung pemikiran Jahm bin Safwan. Jadi sebagian kelompok mereka seakan-akan menentang pemikiran Jahmiyah, namun setelah kita telusuri akarnya kembali kepada akar pemikiran mereka sendiri, kembali kepada pemikiran Jahm bin Safwan. Tapi kita akan bahas siapa Jahm bin Safwan dan apa itu Jahmiyah, ya. Al-Jahm bin Safwan, Al-Jahm atau Jahm dua-duanya boleh, sebagaimana Hasan Al-Basri atau Al-Hasan Al-Basri, dua-duanya boleh. Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan, dia asalnya adalah orang Ajam, tetapi kemudian dinisbahkan kepada salah satu dari kabilah Arab, ya, karena dia asalnya budak dimerdekakan. Jahm bin Safwan, ada yang mengatakan asalnya dari Samarkand, ada yang mengatakan dari Tirmidz. Intinya dia di Syarq, di Masyriq. Berkembang Jahm bin Safwan di bagian timur, ya. Kemudian akhirnya dia mengembangkan pemikiran Jahmiyah dan akhirnya dibunuh pada sekitar tahun 128 Hijriah oleh Salim bin Al-Ahwas, salah seorang pejabat di zaman tersebut, atas perintah Hisham bin Abdul Malik. Jahm bin Safwan, ya, mengambil pemikirannya, ya, sumber pemikirannya sumber pemikirannya disebutkan oleh para ulama. Ada beberapa, di antaranya filsafat, ilmu filsafat dari buku-buku falasifah, ya, filsafat. Kemudian dari Ja'ad bin Dirham, kemudian juga dari kelompok namanya As-Sumaniyah, ya.
As-Sumaniyah ini adalah suatu kelompok dari India yang sempat melakukan perdebatan dengan Ja'ad bin Dirham. Ya. Adapun filsafat sangat nampak disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, takallama bi kalamil mutakallimin. Mereka menyebutkan ketika menyebutkan biografi Jaham bin Safwan, sebutkan takallama bi kalamil mutakallimin, yaitu berbicara dengan pembicaraan ahlul kalam, yaitu pembicaraan ahli filsafat. Terutama sangat nampak ketika Jaham bin Safwan mempersyaratkan Tuhan tidak boleh mengalami perubahan, dan itu adalah diambil dari pemikiran Aristoteles dan juga Plato, bahwasanya causa prima atau penyebab atau Tuhan pencipta alam semesta ini tidak boleh ada perubahan. Dia harus statis dan tidak boleh dinamis sama sekali, tidak boleh ada gerakan sama sekali, dan itu diambil dari pemikiran Plato dan Aristoteles. Ya. Ini contoh dari pemikiran Aristoteles atau Plato, bahwasanya Tuhan tidak boleh bergerak, ya. Harus statis, atau Tuhan harus statis. Ya, Tuhan harus statis. Ja'ad bin Dirham adalah salah satu dari sumber pemikiran Jaham bin Safwan, dan Ja'ad bin Dirham sebagaimana kita ketahui dialah yang dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri gara-gara dua pemikirannya. Dia mengatakan annallaha lam yukallim Musa taklima. Allah tidak berbicara dengan Musa. Wa lam yattakhidh Allah Ibrahim khalila. Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Jadi Ja'ad bin Dirham mengingkari sifat berbicaranya Allah dan juga mengingkari sifat Allah mencintai, karena ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasih berarti Allah mencintai. Dia menolak dua sifat dan akhirnya dibunuh oleh Khalid Al-Qasri sekitar tahun 110 Hijriyah di Kufah. Ketika Khalid bin Abdullah Al-Qasri di hari Idul Adha, dia mengatakan, ya ayuhan nas dhahu dhahayakum taqabbalallahu minkum. Wahai manusia sekalian, sembelihlah 99 kalian, semoga Allah menerima amalan ibadah kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Li'annahu qala lam yukallimullahu Musa taklima. Karena dia telah mengatakan Allah tidak berbicara dengan Musa. Padahal Allah berbicara dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sungguhnya. Makanya dari Musa spesial dikatakan kalimullah, yaitu yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Ja'ad bin Dirham, dia tidak berbicara dengan Allah, tidak berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian dia mengingkari ayat yang lain, firman Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kata Ja'ad bin Dirham, walam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Gara-gara dia menolak dua ayat ini, akhirnya dia dikafirkan dan dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri rahimahullahu taala sekitar tahun 110 Hijriah. Ada khilaf, ada yang mengatakan 124 Hijriah sebagian pendapat Ibnu Katsir, namun dibantah oleh sebagian ulama karena 124 Hijriah Khalid bin Al-Qasri sudah selesai pemerintahannya. Sebelumnya sekitar 110 Hijriah. Kemudian di antara sumber Jaham bin Safwan di antaranya adalah Yahudi, ya. Atau Sumaniyah lah, Sumaniyah, ya. Nanti mungkin kita akan bahas. Sumaniyah adalah suatu firqah dari India. Sebagian dari mereka ada yang menyembah patung Buddha, yang mereka adalah Dahriyah, meyakini bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, dan mereka meyakini adanya bahwasanya ada reinkarnasi, bahwasanya manusia setelah mati akan dibangkitkan lagi dalam kehidupan berikutnya, terkadang dalam bentuk manusia yang lain, terkadang dalam bentuk hewan dan yang lainnya. Dan terjadi dialog antara Jaham bin Safwan dengan Sumaniyah. Jadi kelompok Sumaniyah dari India ini disebutkan oleh Imam Ahmad tentang kisah perdebatan disebut oleh para ulama, perdebatan antara Ja'ad bin Dirham dengan antara Jaham bin Safwan dengan kelompok Sumaniyah. Jadi ketemulah dengan Jaham bin Safwan, terjadi diskusi waktu itu. Kemudian karena Jaham bin Safwan suka berjidal, ya,
Maka Sumaniyah bertanya, siapa yang kau sembah? Kata Jahm bin Safwan, Allah. Maka Sumaniyah berkata, apa kau melihatnya? Apa kau menyentuhnya? Apa kau mendengarnya? Apa kau menciumnya? Apa kau merasakannya? Jahm bin Safwan mengatakan tidak. Kalau gitu kau tidak menyembah sesuatu pun. Gara-gara diskusi dan Jahm tidak bisa membantah Sumaniyah, bilang kau tidak menyembah sesuatu pun. Akhirnya dia tidak sholat 40 hari. Dia tidak sholat 40 hari. Sampai dia mengatakan aku tidak salat karena aku belum mengenal siapa Tuhanku. Sampai akhirnya kemudian dia terbawa dengan syubhat dari Sumaniyah sehingga dia mengatakan Tuhanku memang tidak kelihatan dan tidak boleh terlihat dan tidak boleh ditangkap oleh indera sama sekali. Jadi Jahm bin Safwan terbawa dengan pertanyaan Sumaniyah dan akhirnya dia menjawab dengan membuat takrir penetapan bahwasanya Tuhanku memang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, sehingga terjebaklah Jahm, dia mengatakan Tuhanku, kata Jahm, Tuhanku tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Panca indera ya. Ini di antara sumber pemikiran Jahm bin Safwan ya. Jahm bin Safwan khilaf tentang apakah dia kafir atau tidak, dan banyak ulama mengkafirkan Jahm bin Safwan karena sumber kerusakan semua kembali kepada dia. Kita akan sebutkan pemikiran-pemikiran Jahm bin Safwan, dan dia akhirnya dibunuh ya oleh Salam bin al-Ahwas ya. Dibunuh oleh Salam al-Ahwas tahun 128 Hijriah. Sebabnya ada dua disebut oleh para ulama. Sebabnya diperintahkan oleh Hisham bin Abdul Malik karena dua sebab. Dia dibunuh. Ya. Pertama, ya, karena pemikirannya sehingga dia meninggalkan sholat 40 hari. Yang kedua, dia ikut memberontak ya, menentang pemerintahan Bani Umayyah bersama Al-Harith bin Suraij. Ya, dia ikut memberontak. Hanya dengan dua sebab ini dia pun dibunuh pada tahun 128 Hijriah. Akan tapi Jahm bin Safwan pemikirannya tetap berlanjut ya. Jadi dari Ja'ad bin Dirham lari ke Jahm bin Safwan. Ini diantaranya lari ke Jahm bin Safwan. Kemudian Jahm bin Safwan pemikirannya diambil oleh Bishr al-Marrisi ya. Diambil oleh Bishr bin Ghiyath al-Marrisi. Bishr bin Ghiyath al-Marrisi ini asalnya al-Marrisi adalah salah seorang ahli fikih, tetapi dia banyak membaca pemikiran ahlul kalam sehingga dia terpengaruh dan dia pun belajar dari pemikiran Jahm bin Safwan. Dia tidak bertemu dengan Jahm bin Safwan, tetapi dia terbawa dengan pemikiran Jahm bin Safwan, makanya dia dibantah oleh Darimi dalam kitabnya misalnya Ar-Rad ala Bishr al-Marrisi ya. Satunya lagi Naqdud Darimi ala Bishr al-Marrisi, kalau tidak salah dua buku ya, membantah Bishr bin Ghiyath al-Marrisi. Dan Bishr bin Ghiyath al-Marrisi dia wafat 218 Hijriah ya. Kemudian pemikiran Bishr al-Marrisi dilanjutkan oleh Ahmad bin Abi Du'ad ya. Ahmad bin Abi Du'ad yang wafat 240 Hijriah. Gara-gara dialah kemudian terjadi fitnah Imam Ahmad kemudian dia adalah seorang qadhi ya, kemudian dia yang menyuruh penguasa untuk memaksa orang-orang berpendapat dengan Al-Quran itu makhluk sehingga Imam Ahmad dipenjara, disiksa, di antaranya gara-gara Ahmad bin Abi Du'ad. Ya, ini sekitar tentang pemikiran Jahm bin Safwan. Jadi Jahm bin Safwan ya adalah seorang yang belajar ilmu filsafat, kemudian dia juga bertemu dengan belajar di Ja'ad bin Dirham, bertemu dengan kelompok Sumaniyah sehingga terkumpul syubhat
dalam otaknya banyak. Sehingga akhirnya dia memiliki produk-produk pemikiran yang nanti akan kita sebutkan setelah ini, yang kemudian diwariskan kepada Bishr bin Giyas al-Marisi, kemudian Ahmad bin Abi Duat, kemudian akan diikuti oleh firqah-firqah yang lain. Dia sudah meninggal, Jahm bin Safwan, tetapi pemikirannya masih terus tersebar hingga saat ini ya. Pemikirannya bisa kita bagi dua. Jahm bin Safwan. Pertama adalah pemikiran yang dia bersendirian. Pemikiran-pemikiran yang dia sendiri berpendapat dengan sendirian ya. Berpendapat dengannya. Yang kedua, pemikiran-pemikiran yang diwarisi oleh firqah-firqah yang lain. Firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang lain. Jadi Bishr bin Giyas al-Marisi, Ahmad bin Abi Duat ini disebut dengan Jahmiyah ya. Disebut dengan Jahmiyah. Kenapa disebut Jahmiyah? Karena dia mengikuti Jahm bin Safwan ya. Sumbernya adalah Jahm bin Safwan, kemudian dikembangkan oleh Jahmiyah, nanti diikuti oleh firqah-firqah yang lain. Pemikiran-pemikiran diwarisi oleh firqah kelompok yang lain seperti diwarisi oleh misalnya Al-Kullabiyah, kemudian Al-Mu'tazilah ya. Kemudian Al-Asy'ariyah, kemudian Al-Maturidiyah. Nanti akan kita jelaskan. Sebelum kita jelaskan yang pemikiran diwarisi, setelah ini insyaallah kita sebut dulu pemikiran-pemikiran yang Jahm bin Safwan bersendirian dengan pemikiran tersebut, tidak ada yang mengikutinya. Ada beberapa pemikiran, 3 pemikiran yang tidak ada yang mengikutinya. Yang pertama adalah tentang fana'un nar wal jannah ya. Jadi bahwasanya Jahm berpendapat bahwasanya surga dan neraka belum diciptakan sekarang, belum ada sekarang, dan nanti keduanya akan fana, yaitu fana itu akan sirna ya. Tidak abadi keduanya, baik surga maupun neraka. Ini tentu ada syubhat. Dia mengatakan bahwasanya yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka baik surga maupun neraka keduanya akan sirna, baik surga dan neraka maupun penghuninya. Dia berpendapat sekarang surga dan neraka belum ada, nanti akan diciptakan. Setelah diciptakan nanti penghujungnya akan sirna, tidak akan abadi, baik surga dan nerakanya maupun penghuninya, Maka ini pemikiran ini tidak ada yang mengikuti Jahm bin Safwan. Tidak ada yang mengikuti Jahm bin Safwan ya. Ada pemikiran, saya lupa siapa, berpikir agak nyeleneh tapi tidak seperti dia mengatakan penghuni neraka lama-lama di neraka, tapi karena kebiasaan akhirnya biasa dengan api, akhirnya jadi biasa. Tapi itu bukan Jahm bin Safwan. Kalau Jahm bin Safwan dia mengatakan bahwasanya surga dan neraka akan sirna, tidak abadi, karena yang boleh abadi tasalsul fil mustaqbal ataupun tasalsul fil madhi. Tasalsul fil mustaqbal tidak ada kecuali tidak diakui, yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran yang pertama. Pikiran yang kedua yang tidak diikuti oleh yang lainnya, dia mengingkari wujud malaikat. Ini tentunya maksudnya tidak diikuti oleh firqah-firqah Islam yang lain. Tapi ini tentunya pendapat dari falasifah, mengingkari wujud malaikat. Jadi malaikat tidak ada. Ini sama dengan pemikiran seperti pemikirannya orang-orang filsafat yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Farabi ya, dan juga Ibnu Sina yang menganggap bahwasanya malaikat hanyalah akal fa'al atau suatu
ilmu, bukan suatu wujud makhluk yang ada sayapnya, yang bisa berbicara, yang ini enggak. Sehingga mereka mengingkari hal tersebut ya. Ya, tapi ini tidak diikuti oleh kelompok-kelompok ahlul kalam yang kita sebutkan kullabiyah, mu'tazil, asy'ariyah, wal maturidiyah ya. Jadi dia mengingkari wujud malaikat. Kemudian yang ketiga ya, dia mengatakan ilmu Allah tidak azali, tapi diciptakan ya. Ilmu Allah tidak azali tapi diciptakan. Dan ini kembali kepada syubhat, bahwasanya syubhatnya falasifah bahwasanya Allah harus statis. Allah harus statis. Kata dia begini ya. Mudah-mudahan antum pahamnya. Kata dia, kalau Allah punya ilmu azali, bahwasanya misalnya Allah punya ilmu bahwasanya Masjid As-Sunnah akan didirikan di Bintaro, dibangun di Bintaro. Dulu kan Masjid As-Sunnah belum ada, 1000 tahun yang lalu belum ada ya. Masjid As-Sunnah belum ada, penghuninya pun belum ada semuanya. Tapi Allah dalam ilmu azali Allah akan dibangun Masjid As-Sunnah pada tahun sekian. Ini ilmu azali. Kemudian Masjid As-Sunnah pada tahun misalnya sekian tersebut, tahun 1900 sekian atau tahun 2000 sekian dibangun. Menurut Jahm bin Safwan, ilmu Allah bahwasanya masjid akan dibangun dengan ilmu Allah bahwa masjid sudah dibangun itu berbeda, dua hal yang berbeda. Kalau saya tahu bahwasanya anak saya akan bersafar, saya tahu ketika anak saya bersafar ilmu saya berubah bahwasanya memang anak saya bersafar. Ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi dengan sudah terjadi dua hal yang berbeda. Kata Jahm bin Safwan, ilmu ini sudah jelas, ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi dengan ilmu yang sesuatu sudah terjadi dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita bilang dua hal yang sama, maka tidak mungkin. Kalau kita bilang dua hal berbeda, berarti kita mengatakan ada perubahan dalam diri Allah, dalam zat Allah. Berarti tadi ilmu Allah tadinya begini tentang sesuatu yang akan terjadi, kemudian ilmu Allah berubah menjadi sudah terjadi. Karena adanya perubahan ini tidak boleh bagi Allah. Oleh karenanya Jahm bin Safwan mengatakan ilmu azali Allah tidak ada. Ilmu azali Allah tidak ada. Karena kalau ada ilmu azali, ilmu sebelumnya, beda antara ilmu sesuatu akan terjadi dengan ilmu sesuatu sudah terjadi. Ini berarti ada perubahan dalam zat Allah dan ini terlarang, itu sifat makhluk. Oleh karenanya melazimkan bagi dia Allah tidak punya ilmu azali, tapi diciptakan setelah itu, setelah Allah menciptakan sesuatu ada ilmu Allah tentang itu baru Allah ciptakan. Ini juga ngawur. Intinya inilah tiga pendapat Jahm bin Safwan yang tidak diikuti oleh yang lainnya. Setelah ini kita akan bahas poin yang ini insyaallah. Kita akan bahas ini, tolong dihapus dulu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang pemikiran-pemikiran Jahm bin Safwan yang merupakan produk dari syubhat yang terkumpul di kepalanya karena pertemuannya dengan Sumaniyah ataupun karena mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham ya, atau karena dia terpengaruh dengan ilmu filsafat. Ada beberapa pemikiran-pemikirannya dan buku yang paling bagus membahas tentang ini adalah buku judulnya Maqalat Jahm bin Safwan wa Atharuha fil Firaq al-Islamiyah ya, adalah risalah magister 2 jilid ditulis oleh Dr. Yasir Qadhi ya, tentang pemahaman Jahm bin Safwan. Taib, pemikiran-pemikiran Jahm bin Safwan. Pemikirannya banyak sekali yang akhirnya memberi pengaruh kepada yang lainnya, namun di antaranya saya sebutkan misalnya dari kanannya. Misalnya mendahulukan akal daripada dalil. Mendahulukan akal daripada dalil. Disebut dengan taqdimul akal ala nakal. Dan kita sangat lihat dari produk-produk Jahm bin Safwan, pemikirannya rata-rata menggunakan akal ya. Ketika dia
menolak adanya malaikat, pakai akal dia. Dia menolak sifat ilmu Allah yang azali, pakai akal dia. Semuanya pakai akal dia karena dia terpengaruh dengan filsafat. Ya, dia menolak Allah bisa dilihat karena terjebak dengan dialog dia dengan Sumaniyah. Semuanya akal, murni, tidak pakai dalil. Di antaranya ketika dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, mana Allah? Kata dia, Allah, ya ini semua ini adalah Allah, ya semua ini adalah Allah, ya. Dan Allah tidak bisa terlihat, tidak bisa dirasakan. Baru kemudian dia berusaha mencari dalil. Sebagaimana penjelasan Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, ya. Jahm bin Safwan mendapatkan 3 dalil dalam Al-Qur'an untuk mendukung pemikiran. Tapi intinya dia awalnya pakai akal. Dia saya mendapatkan 3 ayat yang mendukung pemikirannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak sama dengan yang lainnya, berarti yang lainnya bisa dilihat, mungkin dirasakan, Allah tidak. Menurut dia, Allah tidak bisa dirasakan. Ini penafsiran dia sendiri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar." Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan, berarti sudah Allah enggak mungkin dilihat. Kemudian juga dari yang ketiga, "Wa huwallahu fis sama'i wa huwallahu fis samawati wa fil ardi." Dia alam musirrakum wa jahrakum. Allah adalah di langit dan di bumi. Sehingga dia mengatakan di mana-mana, ya, di mana-mana artinya Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tapi di mana-mana, ya. Intinya Jahm bin Safwan mendahulukan akal daripada dalil, ya, mendahulukan akal daripada dalil. Dan ternyata pemikiran ini taqdimul akal ala nakal, ya. Tentunya ini dari falasifah, ya, dari falasifah dari Ja'ad bin Dirham dan yang lainnya. Akhirnya diikuti oleh firqah-firqah yang lain. Ya, diikuti oleh misalnya Mu'tazilah, diikuti Al-Mu'tazilah, ya. Dan jelas-jelas dikatakan, contohnya Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarh Ushul Khamsah, dia mengatakan bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Ya, bahwasanya akal adalah sumber utama, dalil adalah Al-Quran dan Sunnah adalah sumber cabang. Maka ketika sumber utama bertentangan dengan sumber cabang, maka yang utama harus didahulukan. Ini sudah saya bahas dalam pembahasan tersendiri ketika saya membahas tentang ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Kalau ingin tahu bisa kembali kepada klip video di YouTube tentang masalah itu. Tapi saya ingin hanya menyampaikan bahwa ini diikuti oleh Mu'tazilah dan juga diikuti oleh Asy'ariyah, ya. Syairah, ya, bagaimana akal didahulukan daripada dalil, ya, sampai-sampai Al-Amidi menyebutkan dalam kitabnya, dia mengatakan, amma qaulul Hasyawiyah, adapun perkataan Hasyawiyah maksudnya dia mungkin ngejek Ahlus Sunnah, yang mengatakan bahwasanya tidak ada dalil untuk mencapai kepada la tariqa ilal matlub illa bil kitab was sunnah. Kata dia mengatakan, adapun perkataan mereka tidak ada jalan untuk mencapai sesuatu yang dicari kecuali Al-Quran dan Sunnah, fi ghayatil butlan. Kata dia adalah perkataan yang sangat batil. Ya, bayangkan dia mengatakan perkataan kita harus beragama dengan Al-Quran dan Sunnah adalah perkataan yang batil, kata dia. Bahkan di puncak kebatilan. Ya, karena dia menurut dia akal harus nomor 1, ya. Kemudian akhirnya datanglah Ar-Razi membuat Al-Qanunul Kulli, taqdimul akal ala nakal, bahwasanya akal kalau bertentangan dengan dalil harus didahulukan akal, dan dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqal wan Naql yang dicetak sekarang sekitar 9 jilid atau 10 jilid. Kemudian juga dibantah oleh Ibnu Qayyim dalam As-Sawa'iqul Mursalah, dan dia menyebutkan di antara tagut, kalau enggak salah tagut kedua yang menjadikan orang-orang menyimpang adalah mendahulukan akal daripada dalil. Dan ini tentu hal yang tidak benar, mendahulukan akal. Dalil didahulukan daripada akal, ya. Makanya kita disuruh tunduk, ya. Dan bantahannya banyak, ya. Kita bilang kalau kita taruhlah kita mengikuti akal daripada dalil, akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa yang menjadi patokan untuk kita jadikan patokan untuk menolak dalil? Ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Akal siapa yang menjadikan patokan untuk menimbang Al-Qur'an dan Sunnah? Al-Qur'an dan Sunnah kita timbang dulu, sesuai dengan akal enggak? Kalau sesuai dengan akal kita terima, kalau enggak kita buang. Dan itu kenyataan yang mereka lakukan, sehingga mereka menolak sifat, menolak ini, mentakwil karena tidak sesuai dengan akal mereka. Mereka praktekkan benar, mendahulukan akal daripada dalil. Pertanyaannya, kalau kita terima kaidah ini, akal siapa yang menjadikan patokan? Ini yang pertama. Yang kedua, kenyataannya bahwasanya mereka yang sama-sama berpatokan dengan mendahulukan akal daripada dalil, mereka terpecah belah. Jahmiyah punya akidah yang berbeda dengan Mu'tazilah, punya akidah berbeda dengan Asy'ariyah, berbeda-beda. Padahal mereka sepakat mendahulukan akal daripada dalil. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena akal mereka berbeda-beda.
akal mereka berbeda-beda sehingga ketika mereka menjadikan satu sumber yang ternyata mereka berselisih, maka hasilnya juga berselisih. Ya. Subhanallah, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddullahi wa rasul." Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Mau kemanakan ayat tersebut? Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mau dikemanakan ayat tersebut? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah bahwasanya mereka tidak beriman, ya, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam permasalahan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak menemukan keberatan dalam diri mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah menerima keputusanmu. Sekarang enggak, mana dulu? Lihat dulu dalilnya, ya. Cocok enggak dengan akal? Kalau enggak cocok, dibuang. Intinya bahasan ini panjang. Saya sudah bahas dalam banyak pengajian. Tapi ini contoh pengaruh Jaham bin Safwan yang kemudian menjalar ke firqah-firqah yang lainnya. Kemudian di antara pemikiran Jaham bin Safwan adalah tentang, kata dia bahwasanya tidak ada jalan untuk mengetahui adanya Tuhan kecuali dengan dalil a'rad, ya. Ya. Jadi dia mengatakan tidak mungkin kita mengetahui adanya Tuhan kecuali dengan dalil a'rad. Dalil a'rad itu sudah kita bahas berulang-ulang, yaitu dalil bahwasanya untuk mengetahui adanya Tuhan kita harus tahu tentang a'rad dan ajsam, bahwasanya makhluk alam semesta ini terdiri di atas ajsam dan a'rad. Ajsam maksudnya fisik, ya, kemudian a'rad ini sifat-sifat, dan di antara sifat-sifat jism dia mengalami a'rad. Ini saya tidak ingin ulang lagi karena pembahasan panjang lebar. Intinya dia menyimpulkan bahwasanya untuk mengetahui Tuhan, Tuhan itu tidak berajsam dan tidak bera'rad, ya, dan ini dalil diikuti oleh firqah-firqah seluruhnya, diikuti oleh Mu'tazilah. Ini sudah saya bahas dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, diikuti oleh Asy'ariyah, kemudian diikuti juga oleh Maturidiyah, Kullabiyah dan yang lainnya. Meskipun nanti mereka berselisih pendapat, sepakat dengan dalil a'rad, tapi penerapannya dalam menolak sifat mereka berselisih. Dan ini bantahannya juga panjang, bahwasanya untuk mengetahui adanya Allah tidak perlu pakai dalil ini, masih banyak dalil bahwasanya Allah itu ada. Saya ada pembahasan dalam YouTube juga, judulnya Dalil Adanya Allah. Saya sebutkan beberapa banyak dalil di situ bahwasanya Allah itu ada, ya, dengan dalil logika, dengan dalil fitrah, ya. Bukan dalil ini, dalil a'rad, al-ajsam. Makanya mereka membuka buku-buku akidah mereka dengan dalil ini, karena ini pembahasan tentang masalah Tuhan. Tuhan itu ada, bagaimana tahunya dengan a'rad wal ajsam. Bantahan sangat mudah, banyak bantahannya, tapi di antaranya ini dalil tidak dikenal oleh para sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak pernah bicara tentang dalil, padahal mengetahui adanya Tuhan sangat penting, ya. Kalau ini dalil memang urgen, harusnya mereka tahu, paling tidak Abu Bakar, Umar, antum aja mungkin baru pertama kali dengar dalil ini, bahwasanya untuk mengetahui Tuhan harus tahu adanya a'rad dan ajsam. Antum dari kecil lahir enggak pernah tahu akan hal ini, tapi antum sudah percaya dengan adanya Tuhan, ya. Banyak hal, jadi ini diantaranya pemikiran Jaham bin Safwan yang menjalar ke firqah-firqah yang lainnya. Di antaranya pemikiran Jaham bin Safwan, dia mengatakan iman adalah ma'rifah. Ma'rifah itu mengetahui, ya, mengetahui. Dan kufur adalah al-jahl billah. Kebodohan, tidak tahu tentang Allah, ya, tentang Allah. Sebagian ulama mengatakan Jaham bin Safwan mengambil pemikiran ini dari falasifah ketika mereka membahas tentang masalah definisi, seperti Sokrates dan juga Plato ketika membahas tentang definisi, dia berusaha mengambil suatu makna yang inti yang terdapat pada berbagai macam jenis, ada satu makna yang mengumpulkan mereka semua. Contohnya seperti manusia. Apa sih manusia? Apa sih sifat? Apa sih definisi manusia?
Definisi manusia yang definisi ini menggabungkan antara Joni dengan Agus dan Panca dengan Joko dan yang lainnya ya. Sehingga mereka mencari makna yang terkandung yang bisa mewakili manusia itu apa ya. Ada yang mengatakan manusia intinya kembali berakal misalnya. Berakal ya, berakal ya. Natek berakal ya. Ini membedakan manusia dengan hewan-hewan dan inilah sifat utama akal misalnya. Ini contoh dia kemudian berbicara tentang iman sehingga dia melihat intisari daripada iman adalah ma'rifah billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menurut pemikiran dia, Jahm bin Safwan. Sehingga dia mengatakan bahwasanya iman adalah al-ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kafir itu apa? Kafir kalau tidak mengenal Allah itu baru kafir. Itu baru kafir. Tentunya ini pendapat yang batil karena melazimkan Yahudi juga beriman karena Yahudi mengenal Allah, Yahudi juga mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iblis juga mengenal Allah ya. Fir'aun juga mengenal Allah ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menolak dengan lisan tapi hati mereka meyakini. Jadi kata dia bahwasanya namanya iman adalah ma'rifah dan kufur adalah kejahilan. Dan ini mempengaruhi pemikiran Asy'ariyah. Mengaruhi pemikiran sebagian Asy'ariyah. Asy'ariyah ketika mendefinisikan iman, mereka iman adalah tasdiq. Asy'ariyah mengatakan al-iman adalah at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan. Tetapi ketika ditafsirkan apa ini maksud dengan tasdiq, ya, ditafsirkan diriwayatkan dari Abu Hasan Al-Asy'ari dia mengatakan tasdiq maksudnya al-ma'rifah. Dia menafsirkan tasdiq dengan al-ma'rifah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain di Abu Hasan mengatakan tasdiq adalah al-qaul alladhi al-mutadammin lil ma'rifah, kembali kepada ma'rifah. Kembali kepada ma'rifah, ya. Intinya pemikiran sebagian makna meskipun Asy'ariyah mengatakan iman adalah tasdiq, ya. Tapi tasdik ini ditafsirkan oleh sebagian Asy'ariyah dengan ma'rifah sehingga kembalilah pemikiran mereka kepada pemikiran Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini bahasanya panjang dan lebar. Bagaimana sebagian mereka tidak mampu membedakan antara tasdik dengan ma'rifah ya. Dalam artian membenarkan tasdik. Jadi menurut Asy'ariyah seorang yang membenarkan meskipun tidak beramal karena Murji'ah mengeluarkan amal daripada iman, mengeluarkan amal daripada iman. Menurut mereka iman itu intinya tasdik. Ya, seorang kalau tidak beramal, tidak berkata-kata, ya tidak beramal, maka dia tetap dikatakan apa? Beriman karena ada tasdik. Nah, apa bedanya ma'rifah mengenal dengan tasdik yang tanpa disertai dengan pengamalan? Ini sulit bagi mereka untuk membedakan. Sekarang mereka ingin membedakan kami berbeda dengan Jahm bin Safwan. Kalau Jahm bin Safwan hanya mengenal, kami membenarkan. Baik. Apa bedanya mengenal seperti Yahudi, mengenal adanya Tuhan, dengan membenarkan tapi tanpa ada praktek pengamalan? Apa bedanya? Menurut mereka kalau seorang membenarkan meskipun tidak mengamalkan konsekuensinya, tetap dikatakan beriman. Nah, kita bertanya, apa bedanya tasdik yang kosong dari pembenaran, yang kosong dari praktek dengan mengenal? Intinya tidak ada beda yang signifikan. Sama-sama. Makanya diriwayatkan dari Abu Hasan Al-Asy'ari dia menafsirkan tasdik dengan ma'rifah. Sama seperti perkataan Jahm bin Safwan. Ini bahasannya suatu saat kita bahas lagi mungkin dalam pembahasan tentang Murji'ah. Kemudian di antara pemikiran Jahm bin Safwan menolak seluruh sifat ya. Menolak seluruh sifat-sifat Allah. Ya. Berangkat kepada dalil a'rad karena dia mengatakan sifat-sifat adalah a'rad. Oleh karenanya Allah adalah suatu zat yang tidak ada sifatnya. Ya. Suatu zat yang tidak ada sifatnya. Dia menolak seluruh sifat karena menurut dia a'rad itu mencakup seluruh sifat. Sifat zatiyah, sifat fi'liyah semuanya a'rad. Oleh karenanya Allah tidak memiliki apa? Tidak memiliki sifat. Siapa yang menetapkan sifat berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluklah yang memiliki sifat-sifat ya. Dan hal ini mempengaruhi Mu'tazilah. Mu'tazilah juga sama ya. Mu'tazilah diwarisi Mu'tazilah
Mu'tazilah juga menolak seluruh sifat. Hanya saja menetapkan nama-nama Allah. Hanya saja menetapkan nama-nama Allah tanpa makna. Tanpa makna. Ini saya tidak membahas lagi karena ini pembahasan sudah saya ulang-ulang dalam akidah wasitiyah. Saya hanya memberi isyarat-isyarat saja ya. Adapun Asy'ariyah maka khilaf di kalangan mereka dan kita sudah bahas dalam akidah wasitiyah. Kemudian di antara pemikiran Jahm bin Safwan yang kelima ya, yaitu menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk ya. Karena Al-Quran adalah Allah berbicara adalah sifat sama. Sudah kita katakan Ja'ad bin Dirham mengatakan lam yukallimillahu Musa taklima. Allah tidak pernah bicara dengan Nabi Musa ya. Sehingga Allah tidak punya sifat berbicara. Karena kalau punya sifat berbicara Allah makhluk karena sifat berbicara adalah a'rad. Dan itu sifat makhluk, tidak pantas kalau Allah bisa berbicara, maka Allah jisim. Kalau Allah jisim, Allah makhluk. Ini syubhat intinya. Intinya dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan ini diikuti oleh Mu'tazilah Asy'ariyah. Sama, semua sepakat bahwasanya Allah tidak berbicara dengan suara, dengan bahasa. Tapi seperti perkataan Jahm bin Safwan, Allah menciptakan suara. Allah menciptakan suara di udara didengar oleh Musa. Allah sendiri tidak berbicara. Ini sama dengan pendapat Mu'tazilah. Allah menciptakan suara di udara didengar oleh Musa. Tapi suara itu adalah makhluk. Karena Allah tidak pernah berbicara. Tidak pernah berbicara. Dan sama. Dan ini ternyata ditelusuri kembali kepada pendapat seorang Yahudi namanya Philo. Ya. Philo dari Yahudi. Ya. Dia mengatakan Musa, ketika dia menafsirkan tentang Taurat, dia mengatakan Allah berbicara dengan Musa. Allah tidak berbicara langsung. Tapi Allah menciptakan perkataan di udara didengar oleh Musa. Ya. Ini pemikiran kembali kepada pemikiran Yahudi ya. Intinya dia mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ini akidah tentu sangat berbahaya. Karena kalau kita bilang Al-Quran itu makhluk, padahal kita tahu Al-Quran adalah bagian dari ilmu Allah. Al-Quran adalah bagian daripada ilmu Allah. Allah tahu tentang apa yang akan dia bicarakan. Ketika Al-Quran itu makhluk, berarti ilmu Allah itu makhluk. Berarti kalau ilmu itu makhluk, berarti ilmu Allah baru diciptakan. Berarti Allah jahil sebelumnya. Saya ulangi. Di antara kelaziman batil dari perkataan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran adalah bagian daripada ilmu Allah. Kalau ilmu Allah ternyata diciptakan, berarti sebelum diciptakan ilmu itu tidak ada. Berarti Allah jahil. Saya ulangi, berarti sebelum Al-Quran diciptakan, berarti ilmu itu belum diciptakan. Ketika ilmu itu belum diciptakan, berarti Allah jahil. Dan ini Jahm bin Safwan konsekuen dengan itu, dengan hal tersebut. Makanya dia mengatakan ilmu Allah diciptakan. Ya. Berarti kalau belum diciptakan belum ada ilmu dong. Berarti Allah jahil. Ini konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, ini disebut oleh para salaf. Konsekuensi kedua, disebut oleh Al-Harawi juga di antara yang lainnya, bahwasanya jika Al-Quran itu makhluk, berarti tidak ada sam'iyah. Berarti bukan Jibril mendengar dari Nabi, bukan Jibril mendengar dari Allah. Jibril tidak perlu dengar dari Allah, tapi Allah ciptakan. Ya, berarti tidak ada silsilah sanad dari Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an tersebut ternyata bukan silsilah sanad dari Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak suci, tidak muqaddas. Sehingga hanya ciptaan Allah ciptakan ya. Sehingga ini bukan firman Allah yang harus kita agungkan, bisa ditambah-tambah, bisa ditafsirkan, bisa dikurangi. Dan inilah yang menjadikan disebutkan dalam riwayat Jahm bin Safwan membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia mengatakan kalau saya bisa hapus dari Al-Qur'an saya akan hapus. Ya. Karena dia menurut dia ini Al-Qur'an itu makhluk ciptaan. Cipta makhluk bisa punya kekurangan, punya kelebihan. Makhluk demikian kan bisa salah dan yang lainnya. Sehingga dia mengatakan ketika kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka hilanglah qadasah kesucian Al-Qur'an tersebut. Ini yang diambil orang liberal yang mengatakan firman Allah bukanlah bahasa Tuhan, Tuhan tidak punya bahasa, ini hanya karya Muhammad atau karya Jibril atau yang lainnya. Sehingga mereka berani ngotak-ngatik lafal-lafal Al-Quran karena mereka tidak memandang itu bukan firman Allah. Beda Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berbicara dengan suara yang didengar dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diwarisi ya.
oleh Al-Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Bedanya di mana sudah saya bahas dalam akidah wasitiyah, ada bedanya di antara keduanya. Ya, tapi sama-sama mereka sepakat Al-Qur'an yang kita baca ini adalah makhluk. Al-Qur'an yang kita baca ini yang Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul, Al-Fatihah dan yang lainnya adalah makhluk. Baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah. Pemikiran dari mana? Dari Jaham bin Safwan. Dari Jaham bin Safwan. Di antaranya Jaham bin Safwan menolak nomor 6, menolak Allah bisa dilihat di akhirat. Kata dia Allah tidak bisa dilihat meski di akhirat. Meski di akhirat. Karena dia punya kaedah bahwasanya berdalil dengan Al-Qur'an, tapi sebenarnya bukan itu sekedar pendukung aja. Dia pakai akal. Terjebak dengan Sumaniyah tadi, firqah Sumaniyah dari India tadi, bahwasanya Tuhanku tidak bisa ditangkap oleh panca indera sama sekali. Sehingga tidak mungkin untuk dilihat, ya. La tudrikul absar wa yudrikul absar, dia berdalil dengan surat Al-An'am, tapi ini sudah kita bantah juga dengan sifat Allah bisa dilihat, dan terlalu banyak dalil menunjukkan Allah bisa dilihat baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, pembahasannya tersendiri. Tapi ini contoh sehingga dia mengatakan Allah tidak bisa dilihat meski di akhirat. Ini diwarisi oleh Mu'tazilah. Dia terjebak. Salah satu syubhatnya adalah banyak syubhat tentunya yang menjadikan Allah tidak bisa dilihat. Di antaranya kalau Allah dilihat berarti ada fisiknya, berarti bisa pada arah tertentu, dan itu mereka tolak semuanya. Tapi intinya di antaranya dia terjebak dengan perdebatan dengan Sumaniyah yang mengatakan bahwasanya Tuhanku tidak bisa dirasakan oleh panca indera sama sekali. Di antaranya pemikiran Jaham bin Safwan menolak Allah di atas. Menolak Allah di atas dan menolak istiwa, menolak sifat istiwa. Ini diwarisi oleh banyak kelompok setelahnya. Kemudian di antara pemikiran Jaham bin Safwan ya berkaitan dengan hari kiamat adalah menolak azab kubur, kemudian mizan, kemudian sirat. Semua ditolak oleh Jaham bin Safwan. Ya, azab kubur kata dia tidak ada, tidak logis. Yang dia pakai logika, tidak ada logis. Bukti buka kuburan nggak ada dan macam-macam. Kemudian menolak mizan, kata dia mizan buat apa? Keyakinan dia bahwasanya iman semuanya sama, iman semua sama. Kalau gitu buat apa di mizan? Manusia cuma dua, mukmin atau kafir. Mukmin atau kafir. Kalau mukmin mengenal Allah, kalau kafir di neraka, dan iman la yazid wa la yanqus, iman tidak bisa turun, dan iman semuanya sama, semua orang beriman. Kalau gitu buat apa adanya mizan? Kalau itu buat apa adanya mizan? Ya, demikian juga sirat, tidak ada namanya apa sirat, tidak mungkin orang diuji lagi di akhirat, ya. Tidak. Kemudian juga dia menolak syafaat. Ya. Syafaat bagi pelaku dosa besar. Dosa besar dikeluarkan dari neraka ke surga. Dia juga menolak syafaat, ya. Karena menurut logika dia, tidak ada namanya istilahnya orang beriman kok masuk neraka, enggak ada. Ya beriman satu aja, beriman ya di surga. Enggak ada terbayangkan ada orang beriman masuk neraka terus dikeluarkan. Enggak ada, itu tidak ada dalam logika dia. Logika dia orang beriman ya beriman, mengenal Allah sudah beriman, dan kalau beriman masuk surga. Kalau beriman masuk surga. Enggak ada namanya orang beriman masuk neraka kemudian dikeluarkan lagi. Ini tidak masuk dalam logika Jaham bin Safwan. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu. Ini beberapa pemikiran Jaham bin Safwan. Dan kalau antum ingin melihat sumber-sumbernya dinukil secara detail oleh Dr. Yasir Qadhi dalam kitabnya tadi yang disebutkan Risalah Magister yang ditulis di Universitas Islam Madinah, judulnya Maqalat Jaham bin Safwan wa atharuha fil firaq al-islamiyah, yang artinya pemikiran-pemikiran Jaham bin Safwan dan pengaruhnya terhadap firqah-firqah Islam, dan ada di internet 2 jilid, bisa di-download ya, silakan dibaca, buku yang sangat bagus ya. Beberapa hari saya baca dan
Saya menikmati membaca buku tersebut, buku yang sangat baik ya. Bagi penuntut ilmu saya anjurkan untuk baca dua jilid tersebut. Wallahu alam bisawab. Taib, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.